Jakarta adalah tempat bertemu dan menyatunya berbagai kalangan. Semua kalangan lintas generasi, suku, ras, agama, budaya, dan ekonomi berbaur di kota ini. Akan tetapi, pembauran tak selamanya berjalan mulus. Satu masalah yang sering muncul adalah disparitas dan segregasi sosial. Dalam satu kota yang sama, hanya berjarak beberapa kilometer, bahkan beberapa puluh meter, kita bisa melihat kontras antara yang kaya dan yang miskin, yang sejahtera dan yang kesulitan, antara gedung-gedung tinggi pencakar langit dengan perumahan-perumahan kumuh. Segregasi yang sama juga terjadi, meski seringkali tak terangkap langsung oleh mata dalam hal kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan primer manusia, syarat utama bagi kesejahteraan seorang individu. Maka, peran pemerintah dalam sektor ini perlu benar-benar diperhatikan. Sayangnya, disparitas masih mengintai dalam akses layanan kesehatan antara yang miskin dan yang kaya di Jakarta. Berbagai upaya peningkatan telah dilakukan untuk memberi akses pada warga kurang mampu. Akan tetapi, data yang ada masih menunjukkan beberapa masalah. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Winata dan McLaverty di tahun 2021. Mereka menemukan apabila kelurahan dengan penduduk berpenghasilan ekonomi rendah, terutama dengan tingkat pengangguran tinggi, seringkali justru memiliki akses geografis yang terbatas terhadap puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Selain itu, penelitian mereka juga menunjukkan apabila puskesmas pada tingkat kelurahan tersebut memiliki tenaga kesehatan seperti dokter umum, bidan, dan perawat yang sangat terbatas. Di sisi lain, akses ekonomi bagi warga kurang mampu dapat dimudahkan dengan BPJS. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan. Data dari survei pelayanan yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta pada 2019 menunjukkan sebanyak 7,8% responden mengaku sulit untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan melalui BPJS. Hal penting lain dari BPJS adalah kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pada penyakit yang akut, seperti kanker, HIV/AIDS, atau komplikasi jantung. Sementara, 62,1% responden mengaku memiliki riwayat penyakit yang tidak biasa, merasa kesulitan ketika ingin menggunakan fasilitas BPJS untuk mengobati penyakit yang mereka derita. Padahal, seharusnya layanan BPJS banyak difokuskan pada penyakit-penyakit darurat semacam ini. Yang juga menjadi catatan penting adalah bahwa hampir sebanyak 20% masyarakat merasa apabila kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas program BPJS tidaklah cukup baik. Masalah utama yang sering ditemukan adalah antrian panjang 25%, pelayanan lambat atau kurang baik 21%, kurangnya ketersediaan obat 7%. Lagi-lagi, hal ini menunjukkan perlunya penambahan, entah dari segi kualitas maupun kuantitas, dari tenaga kerja serta puskesmas sebagaimana ditunjukkan penelitian Winata dan McLaverty. Dalam sistem kenegaraan, kebijakan-kebijakan kesehatan dapat terbentuk melalui koordinasi legislatif eksekutif. Pemerintah menjalankan kebijakan, tetapi legislatif, dalam konteks ini adalah DPRD, merupakan hal yang esensial demi pengawasan kerja dan pembentukan aturan. Maka dari itu, kami memutuskan untuk bertanya pada Bangun Nadeak selaku staf ahli di DPRD Komisi E. Melaluinya, kami ingin melihat seberapa jauh masalah disparitas yang telah dijabarkan menjadi concern bagi anggota DPRD. Sebenarnya isu ini udah mulai hangat ya di tahun 2022 setelah dari COVID ya. Nah, setelah dari tahun 2022 itu 60-70% itu 60-70% itu puskesmas yang ada di daerah Jakarta. Nah, untuk di Jakarta Barat aja, puskesmas itu hanya bisa terhitung 10 apa 15. Padahal di Jakarta Barat ada 5 kecamatan dan 34 kelurahan. Harusnya di tiap kelurahan itu harus ada satu puskesmas. Seringkali itu masyarakat mengadu tentang BPJS, tentang puskesmas, tentang pelayanan yang ada di puskesmas. Itu pelayanan lambat sekali, terus antriannya panjang sekali. Terus obat-obat yang ada di puskesmas kadang tidak ada. Kan
Di puskesmas kan hanya bisa cek darah, terus hanya memberikan obat kayak penyakit-penyakit ringan lah, sakit kepala, demam, atau apa. Sedangkan untuk penyakit lain kayak eh, penyakit dalam jantung atau lambung itu kan nggak bisa. Pasti puskesmas merujuknya ke rumah sakit daerah saja sini. Apalagi apabila dia mempunyai tunggakan di BPJS, dia otomatis bakalan dilayani dengan tidak dilayani, maksudnya tidak dilayani ya, tapi lama pelayanannya begitu. Sekali 3 bulan DPRD itu akan melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja itu maksudnya kunjungan kerja ke rumah sakit yang ada di daerah Jakarta. Kunjungan kerja ke RUSID, pengecekan fasilitas, pengecekan pelayanan. Apabila ditemukan nanti itu bakalan berdampak ke kepala direktur rumah sakitnya. Dan sedangkan rumah sakit daerah yang dari Jakarta ini ya, sebetulnya masih kurang sih mas ya. Dan DPRD juga bekerja sama dengan dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan harus mengawasi selalu dan DPRD juga bekerja sama juga sama Kementerian Kesehatan juga. Jadi semuanya bisa bekerja sama gitu antara DPRD, legislatif, eksekutif dan kementerian gitu. Dan DPR juga bekerja sama juga sih. Gitu.